Jadi kan benda bergerak mendapat gaya. Nah, dia nak nanya ini Pi, pernyataannya mana yang benar ujiannya kan? Ada mana yang benar? Alasannya apa ujiannya kan? Jadi intinya kita nak nyari resultan di soal ini, konsepnya resultan di sebuah apa ini Pi? Kalau gambar ini kan cuman kanan kiri kan, arah panahnya ya. Iya. Kalau arah kanan kiri ya resultan sumbu X berarti. Nah, jadi kalau kita nak jumlah ke di sini resultannya yang kanan ini kan 12 sama 13. 25 sebenarnya. F1 tambah F3 kan. Ke kiri 25 juga si F2. Nah, jadi kalau dia sama-sama 25, ini berarti kita resultannya kayak F1 tambah F3 kurang F2 kan. Pokoknya konsepnya kalau sumbu X ini ke kanan positif, ke kiri negatif. Jadi 25 tadi kurang 25 resultan 0. Nah, kalau resultan 0 ada dua kemungkinan nih. Ada dia kemungkinan pertama GLB atau kemungkinan kedua diam. Tapi kalau yang dari soal ini kan awalnya bergerak. Berarti ini V0-nya dia tidak sama dengan 0. Kalau diam, ini justru V0-nya 0. Jadi mungkin gerak lurus beraturan, benda pasti dalam keadaan diam salah. Percepatan 0. Pasti itu. Kalau dia percepatan tidak sama dengan 0, ini berarti dia adalah GL BB, gerak lurus berubah beraturan. Kalau dipercepat dia percepatan mesti positif, lebih dari 0. Jadi yang pernyataan yang benar 1 dan 3. Oke, itu keyword-keywordnya dipercepat, kecepatan positif. Nah, kalau nomor 2, ini kan benda bermasa 2 kg kecepatan tetap 8 meter per second. Nah, coba Nasrul baca, Mil. Nomor 2, Mil. Soalnya. Iya, Kak. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan 8 meter per second. Jika benda bergerak selama 3 sekon, maka percepatan yang dialami oleh benda tersebut adalah... Oke, ini kecepatan tetap V-nya bergerak selama 3 sekon. Nah, percepatan A-nya yang ditanya. Jadi ini di sini percepatan sebenarnya yo kecepatan tuh delta V, delta V per T. Jadi delta V kalau dia kecepatan tetap berarti 0 delta V-nya. Kalau 0 meter per second dekati perubahan. Jadi maksudnya apa di sini? Ini V8 ini selalu V0 maupun VT. Sebentar. Jadi T-nya 3 second, ini percepatan 0. Udah, kalau nomor 3, tentukan besar kecepatan. Nah, dia percepatan sebesar 2 meter per second A-nya. Gaya 10. Jika benda diberi gaya 18, oh ini F2-nya. Nah, ini F1, ini A1. Yang ditanya berarti A2. Artinya di sini bendanya tidak berubah, masanya tetap. Rumus massa itu, nah kalian ampali segitiga ini. FMA F1 per A1 sama dengan F2 per A2 F1-nya 10, dia 2 meter per second kuadrat. Kalau dia 18 Newton, nah berapa A2-nya? 10 bagi 2, 5. 18 per 5 itu 3,6. Itu nomor 3. Oke, selanjutnya PR SMA 1 kita bahas PR SMA 3.
Kata yang bilang Rapi, Pari, Kamil ya. Hukum Newton ini, PR SMA 3 nih. Ya. Nah, SMA 1 ini ya. Benar nggak, Kamil? Iya, Kak. Inilah ya. Udah dinilai belum PR? Belum. Belum ya. Belum dijelasin juga kan? Iya, belum juga. Nah, ini. Coba ini. Pari baca Pari. Nomor 2. Soalnya Pari. Dua buah benda M1 dan M2 masing-masing 4 kg dan 9 kg berada pada jarak 5 cm. Benda M3 sama dengan 1 kg diletakkan di antara keduanya. Jika gaya gravitasi yang dialami oleh M3 sama dengan 0, maka letak M3 dari M1 berada pada jarak. Nah, ini jadi tentang gaya gravitasi. Ya. Gaya gravitasi berarti 1 M2 masing-masing 9 kg. Ini M1 taruhlah ya. Ini M2 misalnya di kiri. Nah, jarak 5 cm. Gaya gravitasi oleh M3 0. Nah, berarti ini asumsinya di tengah-tengah, tapi tidak tahu berapa. Tidak tahu dari M1 berapa. Nah, dari M2-nya berarti dia sekitar 5 min X. Kan karena totalnya 5, ini sudah X, jadi 5 min X. Nah, ini dia kalau dia nak 0, gaya gravitasi 0, itu berarti F13 sama dengan F32. M1 kali M3 dikali G per R13 kuadrat sama dengan M3 dikali M2 dikali G per R23 kuadrat. Nah, M1, M3, ini M3 sama N3 pacak dicoret ya. M1 4, G sama G coret. G itu konstanta gravitasi. R13 anggaplah tadi X kuadrat. M2 9. Nah, ini 5 min X kan. Nah, jadi kayak 5 min X per X. Ini kan tadi dalam kuadrat nih. Sama dengan 9 per 4. Biar kuadratnya hilang, kita akar ke 9 per 4. Akarnya itu 3 per 2. Nah, 3 per 2 kali silangnya 3X sama dengan 10 min 2X. Min 2X pindah. 2X tambah 3X 5X sama dengan 10. Jadi X-nya 2 jadi ya. Nah, itulah B makanya hasilnya. Ya. Nah, kayak ini Pil. Jadi dia pakai permisalan aljabar. Ya. Penting eliminasi ke. Ya. Sebenarnya ini aljabar sekaligus bisa persamaan kuadrat. Ya. Nah, itu ya. Oke. PR SMA 1, SMA 3 habis ya. Soalnya kita ke PR. Nah, ini ada yang fisika hari Kamis nih. PR yang dikirim si Alia ya. Ini mengenai lift ya. Kalau mengenai lift masih tentang gaya juga. Nah, dia kalau kecepatan konstan, konsepnya kalau lift itu kalian harus tahu bahwa dia akan mengalami gaya tarik ke bawah ya oleh gaya berat dan ke atasnya oleh gaya Newton. Inilah yang gaya normal ya. Nah, kalau dari soal massa kan 50 kg. Berarti beratnya itu WMG sama dengan 50 kg dikali 10 meter per second kuadrat. 500 Newton berarti. Ini berat uangnya ya. Nah, kalau dia konstan, kalau konstan ini maknanya tadi dari hukum Newton percepatan 0 ya. Nah, sementara kalau di lift itu rumusnya dia W min N misalnya sama dengan MA. Kalau dia A-nya 0, W min N, W sama dengan N. Nah, W kan MG. Nah, gaya 500 tadi. Nah, inilah gaya kontaknya. Kalau dia bergerak kecepatan ke atas,
5 meter per second kuadrat. Nah, dia berarti N kalau ke atas tuh lebih besar dari W. Jadi kayak N min W sama dengan MA. N min W-nya tadi 500. Percepatannya 5. M-nya 50. Jadi 50 kali 5, 250. N min 500 sama dengan 500 tambah 250, 750. Nah, kalau dia turun, dia justru sebaliknya, weh. Tandanya kayak W min N, kebalikan. MA-nya 250, min N, W-nya 500, jadi N-nya 500 min 2,5. Sana 250. Nah, kalau dia jatuh bebas berarti dia tidak kate gaya kontak sebenarnya. Ya. Kalau jatuh bebas itu percepatan A sama dengan G. Jadi kayak W min N sama dengan A MA ya. A-nya kan sama dengan G. MG tadi W. W min N sama dengan W. Nah, berarti N-nya W min W ya. W min W 0 tadi. Nah, itu jadi dia udah kate kayak kontak justru. Nah, ini konsep ya. Jadi konsepnya jangan kalian hafal rumus. Pokoknya jika arah percepatan. Kalau arah percepatan ke bawah berarti yang gaya ke bawah lebih besar. Kalau percepatan ke atas berarti gaya yang ke atas. Sebaliknya yang lebih besar ya. Oke itu. Kayak mana nih fisika kalian nih? Aman nih PR fisika minggu ini? Kakak borong nggak oleh? Ayo. Kakak kemarin full ngajarin nih. Ujian yang Muhammadiyah ya. Nah, sama nih sisa 6 ikut lagi nah kimia. Kimia ini nanti ke bilok SMA 3 lah masuk bilok belum? Pi. Ini yang PR SMA, PM ini. Belum. Bilangan oksidasi ya. Nah, kakak jelaskan dulu berarti teorinya ya. Jadi kalau kita lah belajar tentang larutan elektrolit, kan kita tuh belajar listrik ya. Listrik. Nah, ini induknya di kimia ya. Nah, jadi ini kimia ini induknya lagi IPA. Nah, sebenarnya ada juga yang ngomong ke bahwa filosofinya kalian kan belajar tuh listrik SMP dulu di IPA kan. Nah, inilah elektrokimia ya. Ini jadi ilmu irisannya nih. Fisika belajar tentang listrik, kimia tentang larutannya. Itulah muncul kalian disuruh praktikum larutan elektrolit yang YouTuber tadi. Nah, NH3NO4 ini mestinya salah ya. NH4 NH4 NO4. Nah, masuk akal. Kenapa dia kakak omong ke salah NH3? Kalau NH3 itu dia netral. Kalau kalian belajar kovalen, N itu kan 5. Dimasuki H ada 3 iko. Nah, jadi sudah oktet duplet lo. 8 lo kulit terluar mereka nih. N penuh dengan 8, H penuh dengan 2. Sementara kalau kita nak bikin ion cak ini kan ion nih. Itu harus dia ada yang namanya lebih. Itulah jadi mestinya NH4+. Nah, ini yang masuk akal tapi tidak tahu ada koreksi apa tidak dari guru Patra Mandiri. Nah, jadi kakek paling akan nempel N4 tuh N-nya di sini. Nah, tadi kan N harus ada 5 kan? Nah, dia O-nya ada 4 iko. O yang ada 4 iko ada taruh ke di mana? Nah, itu pernyataannya. Taruh ke lah oksigen butuh 6. Nah, langsung dia koordinasi. Penuh. Ini penuh.
Dua koordinasi. Jadi, nah cek ini kan kiri O-nya kan. Nah, tapi sekarang kita ada O ini kan ada 4 aja. Kemana lagi O2 ikut? Sementara dia cuman sisa ada siko. Nah, pasang ke O sini. Nah, sisa ini kan 6. Pasang lagi O. Nah, sisa. Jadi muatan -1 berarti. Nah, itulah OJK NH4 plus. Pastinya. Jadi kakek masuk H siko lagi ke pucuk ini. Nah, jadilah ya. Anggaplah NH4 plus dibenari. Nah, kalau NH4 plus ini jadi kakek N-nya plus H-nya plus 4. N-nya berarti -3. Jadi N tuh bilangan oksidasinya -3. H ini 4 bagi 4 plus 1. Nah, NO4 min oksigen -2. Oleh golongan 6 kan butuh 2 iko. -2 kali 4 -8 nih. Nah, berarti plus 7 sikonya. Nah, N yang di siko ini justru plus 7 deh. Walaupun sesama nitrogen, biloknya beda. Ya. Nah, oksigennya -2. Ya. Nah, ini tentang yang contoh nyari bilok. Ya. CaMgSO4. Mana nih? Silikat oksida. Ya. Ca2 plus, Mg2 plus, Si-nya itu 4 plus. Tambah 4 oksigen 2 min. 4-nya -8 kan? Ini juga plus 8. Itu contohnya. Nah, ini bilok-biloknya ya. Ca plus 2, Mg plus 2, Si-nya biloknya plus 4, oksigen -2 ya. Nah, kalau BaH2, ini Ba2 plus tambah 2H min. Bariumnya plus 2, hidrogennya -1 ya. Yang kalian harus tahu reaksinya yang penting. Ca2 plus, Si 4 plus, tambah 3O, 2 min. Ini kan -6 plus 4 plus 2. Plus 2 plus 4 plus 6. Plus 6 min 6, 0 jadi kan. Oke, ZnOH 4, 2 min. Nah, di sini Zn itu 2 plus. OH itu -1. Ya, benar, 4 min 1 min 4. Ini plus 2 kanannya. 2 kurang 4 min 2 kan. Ya, sesuai soalnya. Nah, itu ionnya. Kalau Fe, cyanida. FeCN 6, 4 min. Jadi, Fe2 plus tambah 6 Cn min. Ini min 6, ini plus 2. Jadi 2 kurang min 6, min 4. Nah, sesuai. Oke. Nah, inilah PR-PR kita minggu ini ya. Kakak rangkum ke. Ada yang tanya enggak? Tidak, Kak. Oke, mudah-mudahan lebih paham ya. Oke, minggu ini kirim lagi, Be. Mana ada PR ya. Yalah. Ya, Kak. Makan malam. Yuk.